Oke, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya. Terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Denny. Sehat ya. Wah, luar biasa. Saya dapat yang terakhir sudah luar biasa, MBKM-nya sudah ada semua ya. Cuma udah disusun ini ya Pak ya. Siapa sih juragan ini? Pak Galih ya? Saya lupa. Pak Dadang. Oh, Pak Dadang yang presentasi ya. Ada sedikit, mungkin nantilah. Oke, baik. Oke, kita mulai ya Prof ya. Mangga. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'an amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Komputer dan yang kami hormati Prof. Denny. Terima kasih sekali lagi Prof. sudah meluangkan waktunya untuk mereview khususnya kurikulum Prodi SI dan mau berbagi ilmu terkait pembangunan atau penyusunan kurikulum. Sama-sama. Kemudian ya Prof. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Sistem Informasi, Pak Tri, dan yang kami hormati Bapak Ibu, dosen-dosen yang ada di Fakultas Komputer yang mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Mungkin sedikit mengulang kembali bahwasanya minggu lalu atau pertemuan yang lalu, secara umum kita sudah membahas terkait kurikulum dari Prodi SI sendiri dan Prof. Denny juga sudah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kami untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin langsung saja kami ke Prof. Denny dulu, Prof. Ya, karena baik. Mungkin dari Prof. Denny sendiri karena sudah melihat bahan-bahan kurikulum Prodi SI mungkin ada yang masih perlu dikritik dan diberikan saran. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Denny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan, ya Pak Tri, ya sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa tatap monitor ya, tatap laptop nih. Ternyata prediksi negara jauh dari jauh dari asap ya, api dari asapnya gitu. Ternyata makin tinggi ya, kita yang meninggal paling tinggi ini sedunia gitu ya. Terus juga ya untuk yang positifnya mulai agak turun, itu pun turun karena tesnya makin kurang. Alhamdulillah kemarin Pak Tri terkait dengan kurikulum udah luar biasa ya. Cuma ada satu kritik barangkali yang ketika nanti menyusun itu harus tersedia gitu ya. Saya setuju dengan sampai POE sampai 14 ya. Jadi CPL sampai 14 itu saya sangat setuju jadi. Tapi perjalanan menjadi 14 itu yang harus nanti ketika dituangkan dalam buku kurikulum harus dijelaskan gitu ya. Kembali lagi saya ingatkan kita bergerak dari profil ya, jadi profil, kemudian profil itu punya kompetensi ya. Tadi saya lihat teman-teman maunya bermain sebagai enterprise designer, integrator, ya kan. Nah itu coba dituangkan kompetensi apa yang dia miliki gitu kan. Nah ini perjalanan ya, saya nggak tahu Pak Dadang udah ada belum tuh di balik itu ya. Tapi harus dituangkan Pak. Jadi itu nanti baru di zip menjadi 14. Saya setuju sekali ya. Jadi yang 14 itu istilahnya kita ingin sebut sebagai CPL like IAB gitu ya. Jadi CPL mirip dengan kriteria IAB atau ABET gitu. Saya setuju sekali.
Cuma perjalanan menuju ke 14 itu yang harus kita jelaskan. Kenapa? Ya nggak lain nggak bukan. Nanti tiba-tiba ditanya asesor dan sebagainya, kita nggak bisa jawab gitu ya. Jadi perjalanan sejarah itu menjadi 14 itu yang harus kita jelaskan. Mungkin Pak Dadang udah punya gitu ya. Nah, kembali lagi mungkin kalau saya coba share dulu ya sedikit ya Bapak Ibu, mengingatkan aja gitu ya. Jadi coba saya share terkait apa sih ininya apa yang harus kita susun dari awal seperti itu ya. Jadi ini kira-kira pasti mulainya dari ini berdasarkan buku OBE ya. Jadi nanti dokumennya itu wajib seperti ini gitu ya, harus punya punya identitas dan sebagainya ya. Kemudian kita harus melakukan research studies dulu dan sebagainya ya. Kemudian landasannya dan sebagainya. Ini yang diminta nanti ya. Jadi punya nggak dokumen kurikulum? Nah, ini susunan. Saya rasa nanti teman-teman bisa lihat buku panduan itu saya ambil dari buku panduan MBKM ya. Kemudian yang terpenting juga kemudian mekanisme pelaksanaan kurikulum, terus RPS, terus bagaimana MBKM, rasanya ini juga harus tertuang. Dan juga ini RPS-nya agak beda nanti karena kita pakai 14 ya. Saya lihat CPL-nya 14 ini jadi agak berubah sedikit ya. Jadi akan dibebankan ke mata kuliah itu kita harus juga menyatakan CPL yang 14 tadi ya. Kalau yang selama ini kalau kita nggak menzip menjadi 14, mereka bikin susun CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu ada ditanda-tandain gitu ya, seperti itu. Ya bisa lebih dari 14 seperti itu. Ya ini RPS-nya juga akan menjadi sedikit berubah dan harus sesuai dengan CPL 14 tadi. Nggak masalah. Ya, jadi namanya kampus merdeka ya saya merdeka juga buat kurikulum kan gitu ya Pak ya. Jadi tetap menyiratkan adanya 4 capaian pembelajaran terkait dengan 4 domain tadi ya. Jadi domain SNDQ itu ya domain pengetahuan, domain sikap, terus keterampilan umum maupun keterampilan khususnya. Nah, ini nanti dokumennya mesti harus tertulis seperti itu. Kemudian profil ini juga evaluasi. Sebelumnya rasanya teman-teman udah pasti Pak Dani udah pasti buat ini. Kemudian profil. Nah, ini yang saya bilang ini tadi ya. Harus menggambarkan atribut ya, definisi atribut, pengetahuan dan sebagainya. Saya teman-teman udah tahu semua. Nah, saya lihat ini prodi ini akan mengarahkan ke integrator ada salah satu ya Pak Tri ya. Integrator, terus ada 4 kalau nggak salah ya Pak, saya nggak hafal nih. Terus tolong dibantu. Terus digital trainer dan sebagainya. Nah itu harus kita susun Pak. Jadi kita harus tahu kompetensi itu tadi, ya kompetensi itu tadi ya. Di situ nanti kita list semua kompetensi dari sebagai seorang integrator, sebagai seorang digital trainer kita susun ya. Kemudian kita susun itu, ini saya langsung bypass nih sebenarnya kira-kira profil lulusan itu kita susun berdasarkan kompetensi yang kita ingin bangun gitu ya. Kompetensi sebagai integrator kita susun ya kan. Kemudian ini kalau misalkan kompetensinya seperti ini maka kira-kira profesinya ini gitu. Kan profesinya cuma 4 kalau nggak salah ya Bapak ya. Nggak usah banyak-banyak memang betul. Jadi nanti kita susun dikatakan PL ya dan sebagainya. Ya. Nah, setelah kita susun itu otomatis nanti akan seperti ini ya. Kita harus coba susun menjadi menjadi CPL ini kan, menjadi gambaran ini. Mana yang masuk sikap, mana yang masuk pengetahuan, mana yang masuk ke keterampilan khusus. Gitu ya, Pak ya. Ketika kita susun ini sudah susun ini berdasarkan kompetensi ini ya, kompetensi yang kita inginkan, maka kita harus susun kira-kira gini. Ini bisa sampai ratusan ya. Nah, nanti dipilah-pilah menjadi sikap dan domain, baru di-zip menjadi 14. Nah, itu perjalanan itu, Pak. Jadi kita urai dulu, ya, kemudian masuk ke bagaimana dari kompetensi si lulusan tadi yang kita menyasar profesi apa tadi, integrator dan sebagainya, ya itu baru kita pilih menjadi bagian sikap, pengetahuan, atau ini baru nanti di-zip seperti itu.
Ya, ya memang ngezipnya juga ya sesuai ini bagian sikap, bagian ini dan sebagainya. Jadi terlihat bahwasanya kita memang apa yang 14 itu memenuhi yang untuk profesi ini gitu, tergambarkan untuk mencapai suatu profesi, ya, atau mencapai apa melihat sesuai dengan kompetensi dari lulusan kita gitu. Nah, kembali lagi ujungnya memang kita profesi mau apa? Profesi 1, 2, 3 katakan atau 4 itu kita tarik kompetensinya apa sih dia ini? Nah, kita susun, coba kita susun sampai mungkin banyak ini. Ada yang mirip-mirip, saya bilang itu. Lalu saya udah bilang ada yang mirip-mirip. Nah, kemudian dari susunan PL ini kita coba pilih-pilih, oh ini bagian sikap, ini bagian ini, bagian ini. Ya sama sampai 100-an atau berapa 70-an baru nanti kita zip. Nah, boleh juga nggak pakai menambahkan dari Aptikom, boleh pengetahuan dari Aptikom dan ini dan sebagainya. Aptikom hanya memberikan penambahan terkait dengan aspek pengetahuan ya. Keterampilan umum itu dari negara dan tambahan dari Aptikom. Sementara dari sikap pun kita bisa nambahkan selebihnya dari SNDikti. Nah, sementara kalau keterampilan khusus ya, itu Aptikom bilang ya udah, bagaimana kompetensi sasaran profesinya kita bisa masukkan ke situ. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita harus susun dulu nih profesi apa nih, kita susun terus gitu ya. Ya mungkin sampai ratusan ya. Ya, dan seterusnya kemudian kita pisah lagi menjadi sikap dan sebagainya dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti ini nantinya. Ya. Jadi nanti kita cuma dapat tadi Pak, ini nanti kita ujung-ujungnya cuma dapat sampai 14 kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa ratusan nih Pak. Yang kiri bisa puluhan ya kan yang di kiri. Nanti baru coba di zip bener. Kalau saya ngitung sampai ratusan ini pusing kepala saya gitu kan, ngukurnya nanti ya. Nah, kemudian kita dapat CPL dari sini. Kalau kita sudah tahu deskripsinya apa dan seterusnya, baru kita zip menjadi 14. Saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh IABI atau teman-teman. Kita persingkat aja gitu menjadi 14 CPL. Tapi perjalanan menuju ke 14 inilah yang harus kita jelaskan. Jangan sampai ini terputus gitu ya. Ya yang nanya nanti bukan saya Pak Asesor. Dari mana perjalanan itu? Kalau ditanya bagaimana Anda menggambarkan bahwa lulusan Anda bisa sebagai integrator, yang mana? CPL ini, ya CPL itu kok kan cuma umum kadang-kadang kan gitu ya, terlalu umum. Mana yang menggambarkan? Tapi kita punya background, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Kalau lulusan kita itu akan nanti menjadi seorang integrator, menjadi digital planner, kira-kira begitu. Jadi nanti Bapak susun sampai 70 ya, mungkin Pak Dhani sudah ada ya. Kemudian di zip menjadi 14 CPL. Saya sepakat sekali. Dan ini saya perlu dan uraian ini harus ada di buku buku kurikulumnya Bapak Ibu ya. Ini yang sikap pasti ada berapa nih? Ada 10 ya. Kita ambil dari negara, kemudian pengetahuan bisa. Ya itu tadi kalau kita sudah bisa menguraikan mendapatkan kompetensi dari profil tadi ya ada nggak hasil pengetahuannya silakan dimasukkan sini. Atau kita ngambil bagian dari Aptikom. Aptikom juga sampai 40-an ya untuk informasi gitu ya. Tapi kan nggak semua punya Aptikom kita bisa masukkan, nggak mesti gitu ya. Nah, tapi ini ada rujukan kita bisa pakai Aptikom atau pengetahuan itu berdasarkan kompetensi profil kita yang kita sasar tadi. Dari mana ya kompetensi itu kita bisa lihat dari buku standar okupasi yang paling mudah kita gunakan. Kalau pakai SKKNI pusing kepala saya gitu. Karena satu kompetensi itu, kompetensi bidang A itu bisa 200 halaman sendiri gitu ya. Mendingan saya ambil buku standar okupasi yang keluaran Kominfo ya. Nah, ini sementara kita bisa tambahkan keterampilan umum ini kan dari negara ya. Keterampilan umum seorang lulusan S1 ya. Nah, itu kita bisa tambahkan. Nah, ini Aptikom menambahkan 1 atau 2 kira-kira. Nah, ini yang sangat penting. Nah, keterampilan khusus ini adalah kompetensi khusus ya. Keterampilan khusus ini adalah kompetensi yang benar-benar khusus dimiliki seorang profesi gitu ya. Jadi profesinya apa nanti kira-kira. Nah, itu kita bisa gambarkan ya.
Jadi di sini akan mencerminkan, oh iya profesinya menjadi seorang integrator, digital planner atau enterprise designer dan sebagainya. Ya kembali lagi ini semua yang ada di kiri ini kita sudah susun di sini sebelumnya. Kita sudah mendapatkan gambaran di sini tadi. Ya. Kira-kira lulusan kita akan menjadi apa dan sebagainya. Ya, oke, ini profil lulusan, kira-kira kompetensi ini dan sebagainya. Nanti kita coba terjemahkan menjadi ini. Ya, menjadi sikap dan sebagainya, ya. Jadi di sini CPL-nya, kemudian profil lulusan ya boleh-boleh aja, pokoknya dia bisa ini terkait dengan profesi yang akan disasar, ya. Ya utamanya aja ke profesi integrator itu pentingnya apa sih, kemampuan apa yang perlu dimiliki, ya. Dan ini akan turun, ya, apa yang ada di sini ini ke kompetensi ini bisa menjadi pengetahuan maupun keterampilan, ya. Ketika kita menerjemahkan atau memasukkan ke sini nih, ke keterampilan khusus, ya. Nah, sementara pengetahuannya bisa kita gunakan aptikom atau berdasarkan kita memperoleh informasi tentang profesi itu perlu pengetahuan apa gitu, ya. Sementara di sini integrator dan sebagainya. Nah, itu Pak Tri dan teman-teman yang tahu, ya. Kira-kira profesinya kan menyasar 4, kira-kira kemampuan apa yang dimiliki, kompetensi apa yang akan dimiliki, ya, kita gambarkan aja di sini. Nah, ini harus diterjemahkan ke dalam ini tadi, ya, mungkin masuk ke dalam keterampilan khusus, ya Bapak Ibu, ya. Keterampilan khusus baru nanti kita zip menjadi 14. Jadi CPL like IAB gitu, ya. Jadi IAB like CPL, setuju banget saya, karena ngukurnya biar gampang, ya Pak Tri, ya. Patrinya nggak pusing. Ini yang kayak gini yang pusing tuh Kaprodi sama Sekjur. Ya, semoga dengan ada cuma 14 ini Patrinya nggak pusing ukurnya. Kan gitu ya Patri, ya. Ini kira-kira gambarannya. Jadi terus CPL dengan PL, ya kan. Ya mungkin kompeten PL itu adalah profil lulusan, ya. Nah, profil lulusan itu yang nggak banyak-banyak lah, kira-kira bisa apa. Nah, itu ada kaitannya dengan CPL untuk menjawab kompetensi tadi. Ya, saya nggak tahu, mungkin sudah ada ini, ya, barangkali. Saya belum lihat detail Excel-nya. Mungkin ini sudah ada, ya, keterkaitan CPL dengan profil lulusannya. Nah, mungkin saya terlewat. Tapi yang jelas kita harus menguraikan dulu nih, kemudian kita zip sehingga kita dapat CPL ini. Ini kan CPL 1 sampai 14 kan karangan kita, ya, dengan merujuk ke IAB dan sebagainya. Ya, itu harus disebut, gitu, ya. Nah, ini tinggal contreng aja nih sikap, maka di CPL 1 dia memenuhi CPL 1 apa enggak, cuma contreng-contrengin aja. Tapi deskripsi CPL 01 sampai 14 kita harus sebutkan, apa kita uraikan. Nah, tinggal contreng-contrengin. Nah, sikap juga harus, ya, sikap 1 isinya apa, pengetahuannya apa, baru kita petakan ke CPL 1 dan sebagainya. Kemudian juga CPL juga terhadap profil lulusan, ya. Jadi jangan lupa nih supaya asesor pun tahu, oh CPL 1 itu sebenarnya ingin menjawab ini, gitu kan, untuk profil ini, ya, profil lulusan, ya. Jadi kembali lagi, ya, profil lulusan itu yang nggak usah, ya, bagus, ya, cuma 4, ya. Jadi di sini mungkin profesi cuma 4 menyasar, ya. Tapi walaupun profesi 4 bisa aja nanti PL-nya bisa lebih dari 4, nggak mesti gitu, ya. Ya syukur-syukur one to one, ya. Ya one to one gitu. Jadi PL1 untuk profesi 1, PL2 untuk profesi 2, ya, tapi nggak harus gitu, ya. Jadi PL-nya bisa lebih dari sasaran profesi. Sasaran profesi 3 bisa aja nanti PL-nya itu bisa lebih dari 3. Jadi di sini saya mungkin terlewat dari Excel yang Pak Tri sampaikan, yang jelas ini gambaran ini. Kita harus CPL dengan PL1. Dan cuma saya belum lihat di Excel, ya, pemetaan ke sini. Ya, jadi listnya apa sih ini yang di kiri, listnya apa, sehingga kita tinggal contrengin. Saya cuma punya dapat dari Patri itu teman-teman CPL 1 sampai 14, saya setuju banget. Cuma yang nontrengin dari sini ke sininya belum. Ya. Ya, sehingga nanti benar juga, oh dari itu langsung, oh ini CPL ini terkait dengan sikap, CPL ini terkait dengan ini. Oke. Nah, itu bagian dari sikap, ini bagian ini silakan aja, ya. Malah langsung kalau sikap itu setelah di zip, ya,
Sehingga ada sikap baru, pengetahuan baru maupun keterampilan umum baru maupun keterampilan khusus baru ya, dibentuk lagi itu ya. Setelah sekian jembreng atau kita jembreng sampai puluhan atau 80-an ini, baik sikap pengetahuan, kemudian kita petakan ke CPL 14. Dari situ saya lihat dari Excel itu muncul lagi sikap pengetahuan akibat terjadinya zip tadi ya, peringkasan tadi, nggak masalah. Kemudian ya, mungkin kalau saya nggak salah baca ini tadi ya, jadi kita harus punya peta antara CPL 01 dengan profil lulusan ya. Jadi mungkin silakan aja tinggal dipetakan. Kemudian rasanya udah hebat semua ya, udah canggih semua itu, udah rasanya terus BK-nya sampai alhamdulillah sudah dirumuskan sampai 400 ya Pak, luar biasa ya. Luar biasa nih teman-temannya, jadi udah BK-nya terus kaitan BK dengan CPL dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Dan rasanya juga pemetaannya juga sudah clear ya, artinya sudah bagaimana ke MBKM-nya juga saya sudah lihat. Cuma saya belum lihat penilaiannya. Bagaimana menilai ini di bagian akhir nanti kita bisa lihat di slide ini bagaimana ngukurnya gitu ya. Kemarin saya udah kasih contoh kalau benar-benar kalau ngikutin IABI ya, cara ngukurnya itu harus per mahasiswa gitu ya. Dari mahasiswa nanti baru perangkatan baru perjurusan. Tercapai nggak ininya ya, tujuan dari prodi dan sebagainya. Ya dari sini teman-teman udah buat nih. Ini rasanya kalau ini nggak susah ya, artinya teman-teman udah pasti tahu gitu. Tapi jangan sampai ini saya katakan lagi kita lewat di sini ya. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan yang aslinya mana sih, sikap pengetahuan keterampilan umum dan khusus itu aslinya yang mana, sehingga teman-teman bisa menzip gitu ya, meringkas cuma sampai 14 kira-kira gitu ya. Nah ini yang perlu. Dan kemudian di sini ada cara penilaian. Nah ini ada lagi penilaian terus masuk bagaimana, masuk ke mana, ke bagaimana MBKM itu masuk dan sebagainya. Ya, jadi ini ada PowerPoint, ini kita diskusi sama Aptikom ya, kira-kira ini gitu. Walaupun ini belum tersusun dengan rapi, tapi ini menjadi gambaran. Kalau ini kan ada semua 8 kegiatan ini kita bisa download di buku MBKM ya, kegiatannya apa saja dan sebagainya. Terus mekanismenya pun juga sama. Ini kan mekanisme dari dikti ya, harus mulai dari apa. Terus utamanya adalah kalau dalam MBKM itu setiap mahasiswa itu harus ada pembimbing gitu, wajib ya. Apapun kegiatan si mahasiswa itu harus ada dosen pembimbing. Baik nanti kalau lagi skripsi ya pasti pembimbing skripsi jelas. Tapi pembimbing akademik itu akan menjadi dominan ya. Jadi di sini wajib dia memberikan bimbingan, terus harus diskusi dulu, dan segala sesuatu kegiatan dari MBKM itu tentunya harus ada persetujuan dari dosen pembimbing dan juga dari Kaprodi atau Sekjur ya, Sekjur lagi, Kajur ya. Ini wajib ya, sehingga bisa didaftarkan dan sebagainya. Nah ini langkah-langkah umum yang coba dibangun oleh Dikti ya, kira-kira seperti ini. Dan ujung-ujungnya nanti kalau kita melakukan pertukaran pelajar, yang penting kita bisa melaporkan. Dan disinilah yang perlu kita lihat konversi nilai dan pengakuan SKS seperti apa. Ya kalau mahasiswa kita pertukarannya di perguruan tinggi yang lain, kita harus tahu konversinya seperti apa. Kemudian baru kalau semua sudah sepakat, baru kita nanti melaporkannya ke PD Dikti ya atas kegiatan pertukaran pelajar tersebut. Atau kalau misalkan ngajar di SMA dan sebagainya, ini juga sama ya. Jadi ujung-ujungnya konversinya ini ya. Nah ini konversi ini tergantung kita gitu. Kita yang nyusun ya. Nah di samping kegiatan ini harus ada namanya monefnya ya. Tentunya monefnya juga harus tersedia seperti itu. Ya. Ini contoh misalkan kegiatan pembelajaran dalam produksi pada ini contohnya ya. Prodi lain, energi dan sebagainya. Ya, desain produk dan sebagainya. Ya. Rasanya nanti tinggal baca aja, kalau dijelaskan juga nanti terlalu lama gitu. Kemudian ini wirausaha juga sama ya kan, tentang wirausaha, MBKM, terus ya tentunya kita
Nah ini yang sering menjadi bukan problem ya antara problem dengan tidak ya. Sementara kita kan dosen-dosen ini kan bukan seorang wirausahaan gitu ya. Jadi berarti wirausahanya ya bisa jadi nanti dia mengajukan program wirausaha tapi ke Dikti kira-kira gitu ya. Atau ya saya nggak tahu setiap sekolah itu apa iya semua punya kemampuan wirausaha, itu pertanyaan besar ya. Terus saya ngajar wirausaha ya nggak bisa, saya bukan wirausahaan ya kan gitu ya. Jadi memang kalau mau ingin mengajar pun mentornya pun harus memang pernah punya usaha gitu kan. Kalau enggak ya dia nggak ngerti sama sekali terkait dengan wirausaha. Ya, ini yang selalu menjadi persoalan kita. Apa iya siap dosen punya passion menjadi seorang wirausaha? Dosennya aja cuma ngajar toh, dia nggak punya usaha kan seperti itu. Kalaupun misalkan ada program wirausaha, berarti banyak yang terlibat di sini ya dosen-dosen ekonomi pastinya ya. Ya tentunya dosen ekonomi yang bekerja sama dengan dosen-dosen IT kita ya dan sebagainya. Ya ini harus juga disusun nanti contoh kewirausahaan dan sebagainya. Ya, jadi ini kan nggak mungkin dosen-dosen kita ya. Ya apa iya dosen IT yang ini enggak kan? Pasti dosen-dosen yang di luar prodi kita yang mengerti bagaimana berwirausaha ya dan sebagainya. Oke, implementasinya penerapan mutu. Nah ini yang penting, apapun nanti kebijakannya pasti harus tertuang di dalam monetnya. Bagaimana kegiatan monitoring dari MBKM tersebut ya. Ya tentunya dilihat dari mutu kompetensi peserta, mutu pelaksana, kemudian mutu proses pembimbingan dan seterusnya. Jadi ada kebijakan mutu yang menjelaskan kira-kira untuk melihat mutu kegiatan dari MBKM itu sendiri. Ya, kegiatannya pasti ada 8 dan seterusnya. Ya, kemudian juga ini jadi harus ada pemetaan. Jadi tadi kalau saya lihat di pemetaan dari yang disampaikan ke saya itu udah ada ya CPN, terus bagaimana dengan MBKM ya. CPN 1 ini kegiatan merdeka nih KM 01 katakan 08 ada 8 kegiatan ya, KM 01 sampai KM 8 itu bisa terangkum di mata kuliah 01 katakan gitu ya. Atau juga KM itu juga terangkum juga di mata kuliah 02 dan seterusnya. Ya, mungkin nanti kegiatan yang ke-7 ya ini ada 8 ya, ada 8 kegiatan yang di-state oleh Dikti ya. Mungkin kegiatan yang 8 itu ada di mata kuliah 8 dan seterusnya. Ya. Kemudian juga 3 opsi penerapan MBKM ya, ini dikatakan mulai semester 1. Tentunya ada IPS. IPS itu di dalam kampus ya kan. Atau juga IPS itu internal prodi ya. Kemudian EPS itu misalkan eksternal prodi. Ya, eksternal prodi juga ada kemungkinan bisa eksternal di luar perguruan tinggi. Nah, ini istilahnya adalah EPT gitu ya. Berarti EPS, EPT ya tipenya dan seterusnya ya. Ini rasanya teman-teman sudah tahu. Kemudian juga harus ada pemetaan ya. CPL, kemudian mata kuliah ini ya kan. Kemudian dia nanti harus ada state bahwasanya mata kuliah ini nanti akan setara ke kegiatan apa ini? Kegiatan MBKM yang nomor 1, 8, dan seterusnya. Dan juga nanti syukur-syukur harus ada, kalau kegiatan MBKM 1, maka harus ada mitranya siapa. Kalau memang 1 itu magang, misalkan mitranya siapa, dan seterusnya, kalau magang. Atau melakukan riset, lembaga risetnya siapa, harus disebutkan. Ya, dan terus dosen pendampingnya, terus jumlah mahasiswa berapa. Ya, syukur-syukur nanti pihak mitranya, PIC pihak mitra wajib nih ya, supaya bisa berkomunikasi dengan si dosen pembimbing, ya pendamping terus jumlah mahasiswa dan sebagainya. Rasanya ini adalah pemikiran contoh aja gitu ya, jadi ini harus perlu dipikirkan karena ini terkait dengan mekanisme bagaimana kegiatan MBKM itu akan berlangsung. Itu penting ya. Mekanismenya kayak apa, terus menilainya seperti apa, dan kemudian bagaimana monitoringnya, ya monefnya dan sebagainya. Dan ujungnya nanti selain monef juga nanti bagaimana penilaiannya ya dan sebagainya. Bagaimana kegiatan itu dikonversi menjadi sebuah mata kuliah.
terus nilainya berapa. Kalau jam-jamnya mungkin sudah jelas ya. Yang jelas satu SKS itu kira-kira setara 170 menit. Nanti bisa diukur aja ya. Berarti selama 1 semester berapa SKS ya. Itu ada di bukunya. Nah, ini proses pembelajaran ya, tentunya kita ini terkait dengan OBE yang jelas semuanya berbasis outcome based. Jadi SNDT itu sebenarnya dasarnya adalah outcome based education. Ya, jadi mulai dari mission, ini udah benar ya langkah yang dilakukan oleh teman-teman di prodi ya. Ini udah benar mulai dari mission, ada PO, kemudian ada CPL, terus ada CPMK. Rasanya sudah, saya belum lihat CPMK-nya memang. Nah, ini ujung-ujungnya di RPS nanti. Nah, kemudian bagaimana perencanaan dari teaching metodenya seperti apa, aktivitas pembelajarannya seperti apa. Yang ujungnya adalah yang paling sulit saya katakan adalah ketika mengassessment ya. Jadi menilai kira-kira mahasiswa itu tercapai apa enggak. Ya. Nah, dari keseluruhan program pasti ada evaluasi secara keseluruhan. Jadi bagaimana proses assessment-nya. Nah, ini memenuhi enggak kalau dicek assessment programnya. Apa yang dilakukan oleh proses assessment itu cocok nggak dengan kalau kita menilai assessment program ya. Kemudian juga harus relevan dengan juga kalau kita mengakses ke institusi dan seterusnya. Kalau perlu ada perbaikan maka perlu ada improvement. Jadi diputar lagi ya. Jadi membentuk siklus ya. Di sini masuknya kemana? Jadi intinya ada di RPS. Jadi kalau OBE itu kuncinya banyak di RPS. Jadi RPS-nya seperti apa gitu. Kemudian tugasnya seperti apa dan itu tercermin di dalam RPS. Ya. Jadi proses pembelajaran macam-macam nih pembelajaran juga karakteristiknya juga harus interaktif, holistik, ada 9 gitu. Tapi semuanya diharapkan berpusat pada mahasiswa ya. Jadi student center learning ya. Dan ini semua memang nggak lain nggak bukan ini adalah tuntutan dari rata-rata badan akreditasi baik BAN maupun LAM ya, nanti internasional juga akan menanyakan seperti itu. Tapi memang yang paling utama semua sekarang terkait dengan OBE itu semua berbasis kepada berpusat pada mahasiswa ya. Kemudian di sini utamanya menjadi istilahnya ini adalah menunya ya. Ini adalah menunya ini, jadi RPS itu istilahnya menu, kita menu istilahnya menggoreng atau supaya mahasiswa itu menjadi sesuai dengan profil yang kita inginkan ya ada di RPS. Ya, jadi ini menu-menu kita harus melakukan proses bagaimana si mahasiswa itu menjadi lulusan yang seperti kita inginkan. Ini ada di RPS. Ya, jadi ini menjadi kunci. Kalau RPS-nya benar maka insya Allah semuanya benar. Gitu ya. Dan seterusnya ini tuntutan BAN PT juga dan sebagainya. Ya, ini penyusunan RPS rasanya teman-teman sudah tahu ya. Mulai dari CPL terus CPMK. Ada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Kemudian di situ nanti ada sub CPMK. Kalau dulu istilahnya bahasanya adalah kemampuan akhir yang direncanakan. Sekarang bahasanya menjadi sub CPMK. Ini kemampuan akhir yang direncanakan itu menjadi sub CPMK. Kriterianya apa? Bahan kajiannya apa? Rasanya teman-teman udah tulis di bahan kajiannya udah sampai 400-an ya. Nah, rasanya sudah semua. Ya, metode pembelajarannya juga harus apakah model interaktif, holistik, integratif dan sebagainya. Tapi intinya harus berpusat pada mahasiswa. Sebenarnya senang juga nih dosennya. Kita membuat mereka aktif, tapi sayangnya mudah-mudahan kita bisa semua melakukan hal itu ya. Karena nggak mudah nih. Jadi seorang dosen kita balik berpusat kepada si mahasiswa ya. Kitanya pengennya berpusat mahasiswa tapi mahasiswanya tidak aktif gitu ya. Ini repot juga ya. Nah, kita harus punya cara bagaimana mahasiswa itu benar-benar terlibat secara aktif dalam perkuliahan, alokasi waktu dan penilaian dan seterusnya. Ini teknik penilaian, instrumennya seperti apa dan seterusnya. Terus di sini nanti juga ada pengalaman belajar ya, bisa dalam bentuk tugas, kuis dan sebagainya. Nah, ini contohnya jadi apa yang dibebankan. Nah, ini karena di sini kita perhatikan juga
di sini ada perubahan nggak seperti umumnya, harus nanti di sini RPS-nya juga harus sesuai dengan dengan CPL tadi ya. Jadi CPL-nya di sini mungkin CPL-nya CPL yang cuma 14 gitu kira-kira ya. Yang dibebankan ke mata kuliah itu seperti apa. Jadi bentuknya itu udah lain lagi kan. Kalau ini masih mengikuti yang kira-kira kita jembrengin sampai berapa gitu ya. Ya, jadi nanti untuk menjawab ini cuma ada 14 katakan gitu. Kalau saya lihat gambar di sini nih masih sampai berapa nih? Masih sangat umum sekali nih, masih boleh dikatakan bisa sampai CPL itu bisa sampai berapa 14 dan sebagainya. Atau juga misalkan CPL Prodi itu terkait dengan sikap yang realnya gitu ya. Yang tadi realnya saya katakan bisa di sini yang realnya bisa sampai puluhan gitu ya. CPL 1 menjawab S berapa dan sebagainya. Ya, jadi perlu diperhatikan ininya. Kemudian diterjemahkan dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada yang perbedaannya. Jadi CPL kemudian dibebankan ke CPMK, diturunkan CPMK, dan CPMK 1 katakan untuk menjawab CPL 1, CPMK 2 untuk CPL 2 dan seterusnya. Nah, ini tentunya CPL ini yang tentunya sudah kita zip ya, harapannya juga sudah di zip seperti itu. Ya. Ini juga sama rasanya teman-teman udah tahu. Ini di sini teknik pemetaannya ya, jadi penilaiannya, teknik penilaiannya CPL 1 misalkan sampai 14. CPL ini mata kuliah apa yang bisa memenuhi CPL tadi ya. Kemudian CPMK nomor berapa, bisa jadi mata kuliah itu kan CPMK-nya banyak ya, di CPL 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini misalkan CPL 1 mata kuliah 3 dipenuhi dengan MBKM misalkan. Nah, kemudian model penilaiannya misalkan CPL 1 partisipasi, kuis dan sebagainya, atau langsung nanti tes tulis ujian akhir dan sebagainya. Ya, jadi kita harus memetakan ini juga, inilah teknik penilaiannya. Oh, kalau ini CPL 1 mata kuliah 1 dia misalkan MK-nya ada berapa ya. Kemudian mata kuliah 1 ini bisa juga untuk memenuhi CPL 01 gitu ya. Jadi di sini CPL 01 masih CPL 1, CPL 2 oke, CPL 03 nih sorry. CPL 03 itu terkait dengan MK mata kuliah 1 juga. Tapi dia dengan CPMK misalkan 013 gitu ya. Ujiannya misalkan untuk melihatnya adalah menilai secara ujian tertulis. Dan ini nanti teman-teman coba bisa desain nanti ya. Jadi harus ada seperti itu. Ini misalkan seperti ini ada nilainya ya dan sebagainya. Kalau udah ada nilai, prosedur nilainya kuis 10, total 40 dan sebagainya. Ya. Dan ini juga kalau diterjemahkan mungkin seperti ini ya. Jadi mata kuliah skornya apa ya. Seperti ini terus rumusan nilai akhir CPL gitu ya. Ini rumusan. Kalau ini adalah rumus nilai akhir mahasiswa ya. Mata kuliah 1 terkait dengan CPK katakan ini 40 yang totalnya misalkan harus 100 kira-kira gitu ya. Ini juga misalkan MK02 ya totalnya pasti 100. Lalu diterjemahkan ke dalam CPL. Ya di sini CPL 1 itu akan dipenuhi oleh CPMK 01. Kemudian CPL 01 juga dipenuhi oleh CPMK 031. Ya 031 itu mungkin di mata kuliah ini ya CPMK 012 ya ini kan masih 1. Kemudian di sini CPMK 1 nih di sini ya. Mesti ada 1 di sini ya, CPMK 31 ya. Nah, nilainya 30 dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan mata kuliahnya beda nih. Kalau palanya 3 berarti mata kuliah mungkin berbeda. Ya. Misalkan ini CPL 2, CPMK 021, 22 kebetulan sama semua nih mata kuliahnya. Ya, tinggal turunkan aja 50, 20, 30. Kira-kira begitu. Kemudian yang 3 juga sama. Ya, ini cuma ketukar nih CPMK dia dari mata kuliah 1 dan ini sementara mestinya 31 nih ya. 31 di sini ada ya. 30 dan sebagainya. Atau 30. Ini kalau nilai 30 mungkin 30 di sini. Artinya harus ada penerjemahan bagaimana CPL itu dipenuhi oleh CPMK ya. Karena di sini kita dapat mata kuliah untuk menilai CPMK. Berarti nanti ada kita CPL tercapai nggak dari CPMK gitu ya. Skornya dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh bagaimana memetakan nilai si mahasiswa
ke dalam CPL-nya nanti. Sudah terpenuhi atau belum. Ya. Dan seterusnya, nih contohnya misalkan nilai si mahasiswa NPM nomor 11, ya, mata kuliah ini nilainya 36 totalnya, kemudian total MK01 88 ya, kemudian terus MK02 katakan 87 kalau kita lihat. Ya. Ini kita lihat berdasarkan si mahasiswa itu, ini totalnya 36 ya, MK01 36 tambah 25 tambah 25 katakan 88 kan. Kemudian MK02 berarti berapa nih? 42, 18, 27. Berarti 87. Kemudian MK03 kira-kira 76. Ya, di sini ada 76. Nah, baru diterjemahkan ke nilai CPL. Jadi dari sini kita terjemahkan menjadi nilai CPMK 88. Baru dari sini kita terjemahkan menjadi pencapaian dari CPL. CPL, CPMK nilainya seperti apa. Ini untuk setiap mahasiswa ya. Nah, ini kita punya kumulatifnya untuk sebuah prodi dari keseluruhan mahasiswa kira-kira pencapaiannya berapa. Nah, itu juga diukur ya. Jadi untuk CPMK ini atau ya kayak untuk CPL 01 apakah berapa persen dari mahasiswa itu yang sudah tercapai dari seluruh mahasiswa. Ya paling gampang ya perangkatan kira-kira gitu. Ya. Ini kita bisa buat bikin kumulatifnya nanti. Jadi kumulatif untuk seluruh prodi perangkatan gitu ya. Oh, perangkatan ini untuk CPL 01 itu sudah terpenuhi sekian persen. Nah, ini sebagai laporan aja. Ya, jadi kalau misalkan ketercapaiannya di bawah, ya katakan kita punya standar di bawah 60, berarti ada yang salah kan itu. Bisa salah mengajarnya atau bisa salah RPS-nya dan sebagainya. Nah, itu menjadi monitoring buat kita ya, evaluasi buat kita apa yang sesungguhnya salah kalau misalkan ternyata CPL 1 itu hanya yang lulus hanya misalkan 60 apa berapa persen gitu, 60%, harusnya sampai kita harapkan sampai 80%. Kalau kita cuma dapat 60, apa yang terjadi? Ya entah mahasiswanya tidak mengerti, itu kita harus melakukan analisis seperti itu. Atau bisa juga RPS-nya nggak sesuai atau cara menilainya. Atau bisa jadi ada yang sering terjadi RPS sama soal beda. Nah, itu yang repot. Jadi RPS-nya A tapi soalnya ke C misalkan. Itu juga nggak boleh. Ya, jadi membuat soalnya pun harus sesuai dengan RPS gitu ya. RPS itu kita ngajarkan A berarti soalnya nggak boleh jauh dari A kira-kira gitu. Nah, sekarang menilainya apakah bentuknya ujian tulis, kuis dan sebagainya atau presentasi. Dan itu harus menyangkut bahwasanya kita lagi ngebahas bahan kajian A misalnya. Ya. Bahan kajian A maka ujiannya juga nggak boleh. Itu jahat artinya kalau kita ngajarin A keluarnya C, itu kan jahat artinya dosen. Ya nggak? Nah itu harus sesuai seperti itu. Nah, ini contoh-contoh sederhana cara menilai ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti per mahasiswa capaian pembelajaran udah ada apa? Ya paling gampang ya kita bikin template-nya untuk setiap mahasiswa gitu ya. Dosen harus punya nih. Ya, dosen pun harus terkait dengan satu mata kuliah dia menilai dari sekian banyak mahasiswa 40 katakan ya. Dia harus menilai nih misalkan dia ngajar di mata kuliah 01 gitu ya. Dia harus menilai partisipasinya dan sebagainya. Nanti prodi akan merangkum input dari si dosen. Ya. Nah ini kan pekerjaan siapa nih? Kalau kayak gini kan pekerjaan di administrasi jurusan atau prodi ya. Untuk merangkum si mahasiswa itu CPL udah terpenuhi atau enggak. Karena kan dosen cuma ngajar MK1 misalkan. Dia kan nggak ngajar semua mata kuliah. Dan di sini yang membuatnya adalah sistem yang ada di prodi ya. Untuk merangkum nilai-nilai ini. Ya. Kira-kira itu yang perlu ya nanti di dalam menyusun kurikulum atau buku kurikulum, bagaimana cara menilainya dan sebagainya. Ya. Kemudian mungkin saran saya di dalam buku kurikulum pun juga RPS-nya seperti apa, contoh soalnya kayak apa gitu. Nah itu kita menjadi lebih baik cara bikin soal yang sesuai dengan RPS dan sebagainya. Itu harus kira-kira kita contohkan gitu ya supaya dosen itu paham ya kalau RPS kayak gini soalnya kayak apa
ya, kasih contoh soal dan sebagainya. Mungkin itu sebagai tambahan barangkali yang saya bisa sampaikan. Ya semoga sih, saya rasa udah bagus ya. Cuma ya itu tadi, jembatan tadi sama proses penilaian yang belum diterjemahkan. Tapi kalau lihat tim yang kuat gini sih, rasanya seminggu selesai. Ya Pak Tri ya. Ya udah kan pemetaan mata kuliahnya udah ada. Nah ya pemetaan mata kuliahnya sudah ada. Tapi bahwasanya ide menjadi 14 itu yang bagusnya. Jadi kita bahasanya apa ya? Ya be like gitu ya. Atau abet like. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi kita harus bisa menjelaskan mengapa jadi 14 dan jalannya menuju itu kita harus, karena akan ditanya besok. Ya, nggak masalah. Oh, udah siap kita, senjatanya udah siap. Oh, ini loh saya jadi 14. Satu, kenapa 14? Wah, Pak, kalau ngukur 60 pusing kepala saya, Pak. Gitu, jawabannya gitu. Bapak mau ngukur misalkan sikap sampai 10, 11, kemudian pengetahuan sampai 40 yang aptikom punya. Gimana ngukurnya, Pak? Nah, itu jadi kita punya alasan tertentu untuk menilai si mahasiswa gitu. Ya tentunya pertama tidak mempersulit Pak Tri sebagai kaprodi. Ya kemudian si dosen juga tahu gitu. Nah, susah-susah gitu kan menilai gitu kan. Ya kalau saya harus menilai, ujung-ujungnya tetap menilai kan. Ujungnya kan menilai tercapai apa enggak. Kalau kita harus menilai sampai capaian pembelajaran sampai 60-70, ya mabok lah kita. Patrinya ntar nggak tidur sama istrinya nanti. Nggak main sama anak istrinya gitu. Nah ini satu ide yang bagus ya, memang dari ya kita harus berpikir cara IAB juga. Betul ya Pak Dadang ya. Nah ini yang Pak Dadang tampangnya belum tidur. Apa udah banyak tidur Pak? Ya, Pak Yanuar ya. Terima kasih Pak Nur. Ya mungkin itu yang tambahan dari saya. Silakan. Ya, tapi luar biasa pekerjaannya. Saya salut. Ya. Apa aja sih boleh kita mau jadikan mahasiswa kita apa aja, yang penting penjelasannya itu ada gitu. Mau jadi integrator mana, kompetensi apa sih integrator harus dijelaskan. Yang nanya bukan saya, yang nanya asesor kan gitu ya, atau yang nanya misalkan dikti atau siapa datang gitu ya, mana tahu nanti namanya inspektorat atau syukur-syukur nanti mau loncat ke internasional kan, ke IAB gitu ya, kita udah siap. Tapi setuju ya, pemikiran yang luar biasa dengan adanya ZIP tadi. Ya memang nanti tolong ditambahkan di buku kurikulum how to assessment. Nah itu lengkap Pak. Kalau mau bikin lengkap bisa 400-500 halaman kali buku kurikulum. Iya betul. Kita harus lengkap kan. Iya ini halaman sekian, linknya sekian, ini cara nilainya ini contoh soalnya kayak ini kan gitu ya. Ya. Nah itu kan Pak Tri tinggal perintah saja. Ya jadi ya sama-sama ya. Jadi saya memang ada contoh dari India ya. Mereka nggak bicara sayangnya nggak ada peta dari CPL ke RPS-nya dia gitu ya. Tapi dia tahu ini ada RPS, bagaimana soalnya dia ada. Gitu. Nah itu saya baca itu. Cuma memang petanya dia nggak jelasin dari CPL menuju ke, istilahnya dia nggak jelasin CPL, CPMK enggak. Cuma dia punya RPS atau semacam silabus, tapi silabus itu ada. Kalau pertemuan sekian, pertemuan ini akan membahas A, maka soalnya ini dia ada loh. Nanti kalau memang perlu nanti saya kirimin Pak Tri. Kalau materinya kayak gini, soalnya kayak gini. Cuma sayangnya saya punya contohnya buat anak S2 gitu di sana di India gitu. Itu kan nggak apa-apa kan sebagai model. Oh kalau materinya gini, soalnya kayak gini. Materi kayak gini, soalnya kayak gini. Dia ngukurnya bukan sederhana. Oh kalau materinya sub CPMK-nya katakan A, terus menyasar apa nih? Taksonomi belum apa nih? Memahami atau menganalisis, soalnya kembali lagi
soalnya terkait bagaimana menganalisis kan gitu ya. Karena dia ngukurnya langsung ke taksonomi Bloom gitu. Ya. Jadi ingat, jangan ini jadi pelajaran lagi. Kita ada pemikiran juga. Setiap PMK itu kita nyasar taksonomi Bloom apa? Jangan lupa. Ntar ada asesor iseng. Ini kamu PMK ini menyasar taksonomi Bloom yang mana sih, Pak Dani? Gitu. Pak Dadang, so. Nah itu ada juga asesor iseng. Gitu. Iya. Jadi jangan lupa itu senjata kita di belakang. Ini PMK ini nyasar taksonomi Bloom yang mana gitu ya. Karena soalnya itu selain dengan bentuknya tadi apakah tugas, tugas akhir, setiap materi soalnya pun kita harus lihat dia menyasar taksonomi Bloom yang nomor berapa soalnya. Nah, kalau PMK itu menyasar taksonomi Bloom yang katakan memahami, mampu menganalisis, ya menganalisis ya, maka soalnya harus bisa menjawab itu sehingga si mahasiswa itu bisa menganalisis. Gitu deh Bapak ya. Nanti saya kirim ke Patri deh contohnya. Wah, nggak apa-apa ya Patri ya. Itu contoh S2 di India. Bagaimana turun dari silabus. Silabus itu jelasan PMK dia menyasar taksonomi nomor berapa. Soalnya itu harus sesuai dengan taksonomi tadi. Kira-kira gitu. Ya memang ya itulah resiko kaprodi. Resiko kaprodi memang. Tapi kita harus bisa jawab. Wah, nanti asesor nanya. Apalagi asesor IABI itu PMK itu nomor sekian itu nyasar taksonomi Bloom yang nomor berapa ya? Kan taksonomi Bloom ada 6. Ya kan? Yang direvisi ada 6. Taksonomi nomor berapa Pak Dadang? Nanti dilihat sesuai nggak model soalnya, kan gitu ya. Kalau menyasar taksonomi Bloom nomor 4, kira-kira apa yang mesti diajarin? Terus soalnya kayak apa? Nah itu kalau kita serius. Ya, saya harap serius ya. Ya kita biar lengkap dan sebagainya. Nah, cukup-cukup jadi template SI Indonesia ini Alma-Ata. Iya, jadi template gitu. Kasih contoh yang lain. Ini soalnya kayak gini, soalnya kayak gini. Ya. Kembali lagi di dalam RPS itu kita harus state juga. Ini sebagai tambahan di luar dari 9 komponen yang wajib di dalam suatu RPS ya. Di Dikti itu bilang ada 9 komponen yang wajib. Dari mulai tadi interaksi dan sebagainya, metode pelajaran, indikator dan sebagainya. Dan kita harus bilang ini menyasar taksonomi Bloom nomor berapa. Kira-kira gitu. Ya. Di PMK-nya kita kasih state aja biar kita nggak pusing. Oh ya ini arahnya ke sana ya. Gitu. Daripada nyari-nyari lagi, mendingan kita state duluan kan. Oh ini PMK ini menyasar taksonomi Bloom nomor sekian. Maka si dosen itu harus bikin soal yang sesuai dengan sasaran taksonomi Bloom tadi. Begitu Bapak. Ya baru dinilai. Kalau nilai mah administratif ya Pak. Tapi kan dosen harus dibikinin template-nya. Prodi harus punya template-nya, tinggal masukin nilai dari dosen. Ya kan? Tujuannya nggak lain, si mahasiswa udah tercapai belum per mahasiswa, ya kan? Nah, kemudian juga nanti prodi bisa mengukur CPL-nya dari angkatan ini udah terpenuhi apa belum? Berapa yang terpenuhi CPL 01, CPL 2, ya kan? Nah, itu buat bahan evaluasi terkait kurikulum. Oh, yang lulus cuma 50, kenapa? Kan gitu ya. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Evaluasi menjadi baik kalau ada yang kurang kan. Kalau semuanya bagus-bagus saja nggak ada yang dievaluasi nanti. Kenikmatan gitu ya. Nanti kayak bangsa Indonesia kayak gini, semuanya surga apa aja ada. Semua nggak ada yang mau mikir. Begitu suruh mikir pusing. Negara ini surga Pak. Kaya apa aja ada. Apa aja bisa jadi uang, apa aja bisa dijual kok. Ya kan? Siapa yang nggak tertarik dengan Indonesia? Ya. Nah, saya nggak tahu mindset ini saking kayanya itu sampai, mohon maaf ini pandangan saya aja, sehingga dana riset nggak usah tinggi-tinggi, kita bisa beli kok. Ngapain riset? Sekarang riset itu katanya diarahkan kemana? Ke hilirisasi kan? Hilirisasi dengan kata lain apa? Harus menjadi produk yang bisa dijual ke masyarakat. Ya, jual ke masyarakat. Sementara begitu jadi produk, ternyata harga lebih mahal dari produk dari mana? Dari Tiongkok, lebih mahal dari produknya Jerman. Terus gimana?
Itu kan jadi bumerang juga. Akhirnya ada yang nggak tahu pasrah atau enggak. Yang jelas budaya kita saking surganya negara kita ini ya itu. Struggle-nya nggak ada, struggle for life-nya. Ini pandangan saya. Ya. Apa aja ada, kita kaya kok, bisa beli. Saya bilang, ya utang, ya orang ribut tentang utang negara, bisa dibayar. Saya yakin orang kita kaya. Saking kaya jadi ya itu. Giliran ada problem susah, karena nggak biasa dipakai untuk mikir. Jadi nggak dapat solusi. Gitu kira-kira. Ya. Negara gitu surga. Siapa yang nggak mau menjajah kita? Nah, surga. Ya. Ya, tapi kan itu mindset itu harus dirubah. Ya, tentunya sebagai akademisi langkah awalnya ya supaya kita mandiri ya penelitian kita itu harus hebat. Gitu ya. Terus produknya juga tentunya ketika menjadi produk harus disusun atau disupport, harus dapat subsidi ketika memproduksi secara massal. Kan? Oh ini enggak kan? BUMN juga mau cari untung. Ya repot lah. Ya akhirnya mahal ke rakyatnya juga. Kan gitu ya. Jadi ya ini tergantung nanti presidennya siapa ya. Gitu ya. Ya bagus sih sekarang jujur katanya jujur. Katanya. Tapi ya itu tadi mindset kita itu belum terbentuk. Jadi kita bikin atmosfer penelitian kenapa? Sehingga ya mulailah dana-dana pemerintah itu lebih dominan untuk riset. Karena kan masih berapa persen ya? 0,02 apa berapa dari APBN. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya komentari, luar biasa Pak Dadang dan teman-teman ya. Mohon ditambahkan bagian rinci ya. Bagaimana menuju ke 14 CPR. Yang kedua, how to assessment, ya, penilaian. Ya. Nah, mungkin di dalam buku kurikulum itu harus ada contoh RPS-nya kayak gini, maka soalnya kayak gini. Suku-suku nanti ada buku panduan RPS. RPS ada berapa tuh? Berapa mata kuliah, Pak Tri? Rencana ada berapa mata kuliah, Pak Tri? Ada dang? Totally? Ada 64 ya? Ada 55 atau berapa? Prof. Apa? Ada 66. 66. Nah, 66 itu RPS-nya apa? Contoh soalnya kayak apa? Syukur-syukur ada panduan dari Patri yang pada ada. Ini soal harus kayak gini. Ya nggak tahu kan besok ada dosen muda. Kan sekolah ini berkembang kan. Kan dosennya nggak ini aja. Kan. Besoknya nambah kan. Nambah ini loh standar bikin soal. Ini loh. Nah, itu jadi template cara bikin soal. Yang tidak menyasar soalnya ini, soalnya ini, soalnya ini. Ya itu resiko Patri sebagai Kaprodi. Baik, makasih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Uni atas penjelasannya terkait kurikulum Prodi SI. Yang selanjutnya mungkin kita open diskusi bagi Bapak Ibu. Mungkin masih banyak pertanyaan yang menjadi tanyanya yang belum terselesaikan di pikirannya, terutama untuk Kaprodi kita, Pak Tri. Yang monggo mungkin dari Pak Tri silakan. Terima kasih Bu Ila. Terima kasih Prof. Beni. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Beni, di sini saya ada pertanyaan atau ingin mengkonfirmasi aja terkait dengan tim based project itu sebenarnya seperti apa ya, Prof ya? Kenapa? Untuk yang tim based project, untuk yang IKU 7 kelas kolaboratif. Kalau di PP Prof Beni tadi kan ada itu terkait dengan metode pembelajaran, salah satunya juga ada kolaboratif walaupun dititik beratkan untuk yang SCL seperti itu, Prof. Maaf nggak kedengar. Gimana tolong di itu kok nggak? Aku nggak mudeng ya. Gimana pertanyaan? Terkait dengan IKU 7 untuk yang NBKM itu kan ada kelas kolaboratif. Nah, di kelas kolaboratif itu salah satunya ada tim based project. Apa kolaboratif apa? Kelas kolaboratif. Oh, kelas kolaboratif. Di buku apa MBKM? Iya, di pedoman IKU, Prof. Buku panduan IKU. IKU? Iya.
Apa Ada. tuh? Itu IKU 8 itu, Prof. IKU 8 ya? Ya, IKU 8 yang dari Kemendikbud itu. Oh, yang baru ya? Saya juga Iya. belum. Oke. Apa yang ke-8 itu kolaboratif? Gimana kolaboratif gimana, Pak? Jadi IKU itu kan ada 8 indikator kinerja utama. Kemudian di IKU nomor 7 itu salah satunya ada kelas kolaboratif, yang mana di kelas kolaboratif itu ada team based project. Nah, kebetulan tadi di PPT-nya Prof. Beni juga ada terkait dengan hal itu, terkait dengan metode pembelajaran. Iya. Kemudian pemahaman saya itu juga akan dimasukkan ke SIM PD Dikti, itu Prof. Oke. Jadi untuk kelas kolaboratif itu apakah juga nanti kalau dimasukkan ke dalam kelas juga tidak masalah ya, Prof ya? Nggak masalah. Ya. Nah, kemarin itu saya diskusi juga, memang harapannya ada. Nah, ini mungkin ada mata kuliah yang menjadi apa yang perlu kita pikirkan ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan ya, mungkin ya. Kita bikin namanya capstone project gitu ya. Udah ya saya jelaskan ya. Iya, Prof. Udah kan ya. Capstone project bahwasanya itu adalah merangkum itu. Nah, itu kan mirip ke kelas kolaboratif kan. Iya, itu bisa masukkan. Oh, maksudnya IKU, indeks kinerja utama. Iya. Indeks kinerja indeks kinerja utama ini perguruan tinggi ya. Iya, Prof. Ya itu boleh kolaboratif itu ya modelnya dalam bentuk capstone project gitu ya. Di mana capstone project itu bisa dilaksanakan yang bagus sih di dalam aja dulu ya. Nah, bagaimana dia ingin melihat ketercapaian mata kuliah sebelumnya gitu. Dia rangkum menjadi sebuah project. Dia paham nggak dengan mata kuliah sebelumnya itu ketika dijadikan project, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu kan model-model kelas kolaboratif kan gitu. Jadi kolaborasi tim dan sebagainya. Bisa jadi di dalam project itu bisa aja ada orang prodi dari mahasiswa prodi lain, boleh silakan. Kayak misalkan tadi, nah ini yang jadi bikin pusing juga ya. Saya nggak ngerti wirausaha kayak apa. Ya. Kalau kita nggak minjem dosen ekonomi, kan nggak bisa juga kita jelasin gimana sih usaha yang bagus kan gitu ya. Nah, yang repot lagi dosen ekonomi nggak pernah wirausaha, itu bisa bikin pusing. Ya kan semua dosen ekonomi berwirausaha. Coba. Ya, dengan kata lain kita harus pintar-pintar mencari mentor yang benar-benar dia mampu menjelaskan bagaimana kita berwirausaha, betul nggak? Ya memang ini jadi apa ya, semacam utopi semuanya harus bisa berusaha sendiri ya, karena negara nggak sanggup menyediain lapangan pekerjaan barangkali. Tapi kan passion mahasiswa itu nggak semua jadi wirausahaan. Pak Tri, Pak Dadang passionnya atau Bu Asti passionnya jadi dosen, ya kan? Atau Pak Nur, Pak Yanwar, passionnya menjadi seorang peneliti kan gitu ya. Itu apakah ya nggak akan sukses saya kalau passion saya, bakat saya cuma sebagai seorang dosen, suruh dagang apa? Ya saya cuma dagang ilmu, dagang ngambil otak saya gitu. Tapi nanti yang perlu dipikirkan passion seperti itu gitu. Nah, memang salah satu bentuk yang bagaimana kita tahu talent mereka, ya tentunya psikologi yang bermain di sini. Yang nggak semua mahasiswa harus ikut wirausaha kan? Coba. Emang Bapak Ibu bisa paksa mereka sebagai wirausaha? Coba. Saya disuruh paksa bikin startup, saya nggak bisa. Saya nggak punya passion di sana. Ya memang mungkin didorong bisa ya. Tapi itu akan menjadi pertanyaan, insya Allah sukses. Insya Allah ya. Tapi kalau memang dia passionnya di sana, talentanya di sana, dikasih sedikit, sukses dia. Gitu ya. Nah itu yang kuncinya ada di tes psikologi. Ya, saya berharap di Universitas Almata itu ada tes psikologi untuk melihat talentanya apa sih anak ini gitu. Sehingga kita nggak sembarangan dia cocoknya MBKM ini, kasih ini. Nah, istilahnya nggak ya kita jangan tirani lah ya. Orang mahasiswa nggak suka pelajaran itu kita kasih gitu. Ya, kira-kira gitu. Itu menjadi bahan pemikiran. Tapi memang harapan negara, harapannya semuanya bisa berwirausaha. Gitu. Ya paling tidak punya modal pengetahuan berwirausaha, walaupun nggak jadi wirausahaan nanti. Mungkin sekedar pengetahuan. Gitu. Ya,
Jadi kolaboratif itu bisa Pak. Jadi itu IKU ya dan sebagainya. Terus dosen juga kalau IKU itu harus banyak main-main ke sekolah lain katanya. Ntar Pak Tri main ke mana, ke prodi di mana, Amikom, lama-lama nggak balik ke Alma Ata, di Amikom terus. Kira-kira gitu. Itu salah satu IKU ya. Salah satu IKU-nya kan sebenarnya mungkin kalimatnya nggak gitu ya. Di luar itu artinya adalah dia menjadi rujukan, ya artinya menjadi narsum di prodi lain, ya, atau menjadi dosen tamu dalam seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Kira-kira gitu. Atau juga menjadi narsum di situ untuk kementerian atau pemerintah dan sebagainya. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Gitu. Ya, jadi itu poinnya sudah saya share itu ya. Silakan di-download. Ini Prof Beni satu lagi ini terkait dengan bahan kajian, itu apakah ada ketentuan ya Prof ya? Terus apakah bahan kajian itu sama dengan materi ajar? Ya hampir mirip Pak. Jadi itu kan semacam topik awal untuk ngajar kan. Ini bahan kajiannya ini, maka kira-kira ya topik ngajarnya ini kira-kira itu. Ya, cuma kita harus tahu rujukannya mana. Saya lihat udah rujukannya kan yang penting ACM mintanya ini, Aptiko mintanya ini, nggak apa-apa. Ya, itu menjadi bahan kajian kita. Jadi kalau bahasa ACM itu body of knowledge-nya, Pak. Kalau ngajarin ini perlu ini gitu ya. Ya. Maka itu sebagai body of knowledge. Sungguhnya itu bahan kajian itu body of knowledge, ya. Nah, body of knowledge itu ya kita bisa di ACM maupun ERP. Ya, kalau ngajarin struktur data apa aja sih yang diajarin dan sebagainya. Kalau ngajarin AI ini loh body of knowledge-nya kan gitu ya. Ya hampir mirip ke bahan ajar. Bahan kajian ya ujung-ujungnya menjadi bahan materi ajar kira-kira. Ya. Ya memang kalau bahasa sehari-hari beti gitu ya, beda tipis. Beda, ya itu bahan kajian itu ya body of knowledge. Gitu, Pak. Ya, Pak Dekan. Ya, Prof. Silakan. Ya, hebat-hebat nih Pak, anak buahnya luar biasa. Siap, Prof. Gajinya dinaikin ya Pak. Amin. Iya, luar biasa. Dan saya nanti, gimana Pak Dadang, sebulan lagi udah jadi bahannya? Insya Allah, Prof. Bismillah. Allah, Makanya ya. tetap butuh nanti Prof kirim kembali. Ya, buku apa kurikulumnya kirimin ke aku ya, yang lengkap ya. Ya, Prof. Insya Allah. Siap. Gimana Pak Dekan? Ya, Prof. Ini juga kebetulan dari teman-teman prodi yang lain pun ada yang join juga ini. Ini dapat manfaat juga ini dari pertemuan ini, Prof. Alhamdulillah. Ya, ini prodi kebetulan kan di Fakultas Komputer itu ada 2 prodi. Satunya SI sama informatika. Nah, informatika ini sudah juga jalan, Prof, perubahannya hampir sama juga. Oke. Jadi CP tadi dari profil CP tadi juga mirip, Prof. Maksudnya mirip itu prosedurnya itu prosesnya sama dan kita juga punya CP yang sama kita punya 15 CPL dan juga penurunan-penurunannya sama juga gitu. Mengikuti apa yang tadi di slide Prof itu gitu juga. Ya. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Ada yang ingin tadi sempat Pak Tri tadi nyinggung, Prof. Saya tuh dulu pernah dapat masukan gitu kalau dalam satu mata kuliah itu jangan terlalu banyak BK atau bahan kajian itu benar nggak ya Prof ya? Ya enggak juga. Dalam satu mata kuliah bisa, yang penting dalam satu mata kuliah kan bisa lebih dari 1 BK kan ya? Ya gimana kalau memenuhi? Saya pengen itu Prof, saya ingin menanyakan kalau kita membatasi begitu, maksudnya jangan terlalu banyak. Misalkan contoh saya batasi, kayak saya di informatika itu saya menyarankan jangan BK dalam satu mata kuliah itu jangan lebih dari 4 bahan kajian. Karena saya dulu pernah ingat kalau nggak salah itu nanti akan berat di mahasiswa, begitu ya, Prof? Oh, bisa. Itu pemikiran itu enggak. Itu bahasa sehari-harinya. Subjek PMK-nya yang banyak-banyak. Oh, subjek PMK. Jadi gini, kalau bahasa sekarang subjek PMK yang banyak-banyak, Pak.
Kan ada yang setiap dari 14 pertemuan itu 14 sub CPM, Pak. Itu pusing juga ngukurnya kan, Pak. Iya, iya, Prof, betul. Nah, jadi kita kurs juga. Oh iya, ini 3 pertemuan itu sub CPM-nya cuma 1 boleh. Bahan kajiannya apa? Kan gitu ya. Ya. Materinya ajar kayaknya apa? Ya, jadi nggak banyak-banyak ukurnya. Kan problem ini kan problem Patri ini mengukur nanti. Iya, Bro. Jadi kalau trik kami dari 14 pertemuan itu saya nggak bikin sub CPM ke 14, Pak. Pusing pada saya. Iya, kita kurs ya. Oke, dari ini ya 2 atau 3 sub CPMK. Kalau semuanya pusing salah saya. Iya kan? Ya, dari 14 pertemuan kan kita bisa cuma 3. Ya, kita bikin jadi berapa ya? Kalau coba dibagi 4 atau 5 gitu ya. Sub CPMK nggak usah banyak-banyak gitu. Ya. Karena ngukurnya susah nanti. Coba kita berpikirnya dengan one to one. Oke, ada 14 pertemuan, ada 14 sub CPM, Kak. Mabok gitu. Jadi kita harus kurs juga, di ZIP juga. Di RPS itu, dari 14, ya mungkin kita cuma dapat sub CPM 4 atau 3 atau 5. Paling banyak 5 kira-kira gitu. Nah, ini misalkan pertemuan 1 sampai 4, misalkan untuk sub CPM ke-1 dengan bahan kajiannya ini. Ya. Nah, yang kita nilai itu kan sub CPM, Kak, bukan bahan kajian kan. Bahan kajiannya banyak ya. Maksudnya, tapi kita bisa merangkum pertanyaan apa untuk menjawab sub CPM, Kak. Gitu. Ada pembobotan di setiap sub CPMK itu ya, Prof, maksudnya ya? Iya, boleh. Di sub CPMK-nya aja. Ini dipenuhi oleh bahan kajian ini, ya maka bobotnya sekian. Ya, kira-kira gitu. Sub CPMK bisa dipenuhi oleh 4 pertemuan, 4 minggu gitu ya. Boleh. Kenapa kamu bikin 4 minggu? Ya, biar mahasiswa yang nggak pusing ya, menilai capaiannya mudah kan gitu ya. Ya. Dan sesuai dengan bahan kajian. Ya, kan sekarang bicaranya CP. Ya, dan CP itu tercapai dengan bahan kajian apa? Kan gitu ya, Bapak ya. Nah, cuma kita punya strategi ya. Tadi kalau bisa nge-zip yang dari 60 menjadi 14 itu luar biasa. Kenapa nanti RPS-nya juga nggak di-zip? Supaya ngukurnya gampang. Ya, Patri ya? Ya. Baik, Prof. Ya, jangan sampai 14. Pusing. Pikiran saya itu 14 penurunan itu ya 14 sub CPMK. Enggak lah. Oh, yang enggak lah. Pusing saya ngukurnya, Pak. Saya pusing ngukurnya, ya. Siap. Oke. Gimana Bapak Ibu? Pak Dadang aman ya? Alhamdulillah, makanya tinggal saya tambahkan kembali Prof untuk asesmen yang ada di. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tunggu sebulan lagi atau seminggu lagi ya, udah jadi ya. Buku kurikulumnya. Tapi langkahnya sudah luar biasa Bapak Ibu. Terus nanti belum dicek RPS-nya ya. Jadi kembali lagi RPS-nya ke apa dan sebagainya. Ya. Rasanya sih udah biasa RPS-nya. Tentunya teman-teman udah. Nah itu lebih rumit juga Pak. Jadi memakan waktu, bukannya rumit, makan waktu gitu. Jadi kita harus banyak waktu untuk menuangkan RPS dan sebagainya. Tapi kalau mulai CPL sudah oke, maka rasanya RPS nggak susah. Apalagi BK-nya saya lihat udah sampai 400, ya aman lah itu ya. Artinya punya bahan kajian, sekali lagi bahan kajian bisa diambil dari body of knowledge-nya IEEE atau ACM atau dari sumber lain. Itu nggak masalah. Ya, itu bahan kajian kita. Ya. Jadi bahan kajian itu ya yang disebut dengan sementara ini saya anggap sebagai body of knowledge. Ya. Dan juga sekali lagi ada 14 pertemuan, jangan semuanya 14 sub CPM enggak, yang mabuk kita menilai. Terus nanti metode penilaian ini juga harus di-state kan gitu ya. Apakah dalam bentuk kuis atau sebagai UAS, UTS atau presentasi, nah itu tergantung teman-teman. Nah itu dikembalikan ke dosen ya cara menilai ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Bapak Ibu. Mungkin ada, senang sekali kalau ada pertanyaan lagi. Rasanya sih udah bisa semua rasanya. Ya Pak ya, Bu Asti ya. Aman ya Bu Asti ya. Dari teman-teman informatika ada pertanyaan. Oh silakan dari informatika. Juga harus membawa teman-teman ini informatika ini. Ya silakan. Informatika kan cuma beda di profilnya aja. Ya, jadi hati-hati di profilnya. Yang membedakannya dengan SI. Ya, cuma itu aja. Profilnya kan apa? Lebih. Sekarang ujungnya seorang ilmu komputer itu wajib bikin application kira-kira gitu ya. Application developer itu wajib gitu, sasaran. Nah, di samping core-nya dia itu apa sebagai apa? Analisis dan desain algoritma. Wah banyak lah kalau informatik profesi buat dia tuh cukup banyak gitu ya. Cuma dia nggak bisa kalau misalkan project manager itu anak SI gitu ya. Sebenarnya yang besok-besok jadi bos itu lulusan SI. Kalau lo ya orang teknik informatika itu sebagai tukang insinyur aja, kan dia banyak bermain di coding dan sebagainya. Ya kecuali memang dikasih muatan dia ngerti project manager ya, manajemen ya. Tapi project manajemen itu rasanya kalau kita mengikuti jargon IT yang lama itu mainannya anak SI gitu. Ya. Tapi zaman sekarang juga orang TI juga pengen punya itu gitu. Ya. Supaya mengerti. Walaupun konteksnya adalah proyek manajemen proyek software. Kalau kita kan SI manajemen proyek sistem informasi lebih luas ketimbang manajemen proyek software. Ya kan software kan bagian dari SI kan, kira-kira begitu. Ya, memang ujungnya kalau kita bisa hebat nanti lulusan kita seorang lulusan SI itu menjadi CEO ya. Jadi Chief Information Officer kan gitu. Dia ngerti akuntansi, dia ngerti manajemen orang, manajemen proyek, dia paham kan gitu ya. Itu kan arahnya SI awalnya itu. Nah sekarang kalau berdasarkan IS 2020 dia dikuatkan lagi dengan coding, ya developer software. Itu aja nih, yang hal yang baru yang ditangkap dari IS 2020 dia ditambahkan atau penguatan di bidang programming. Gitu aja. Kalau sementara yang dulu sih enggak. Ya, itu tambahannya. Kalau orang IT kerjaannya banyak gitu ya. Tapi kalau ingin jadi seorang manajer ya belajar dulu ke SI gitu. Kira-kira gitu. Ya. Ada yang dosen SI emang sini? Gimana Pak? Gimana tadi? Ada dosen TI sorry di sini ada. Ini ada Pak Gali, ada Budina, ada Oh Budina itu dosen. Silakan kalau memang ada pertanyaan mangga. Ada Pak Pujo. Ini Pak termasuk Pujo, ya? saya itu home base-nya sebenarnya saya tuh di unit kerjakan di informatika, Bro. Oh gitu ya. Rata-rata emang informatika bisa kemana-mana, Pak. Kadang-kadang kalau orang informatika ngurus duit susah. Pasti boros. Sementara orang SI biasanya pinter-pinter tuh kalau ngurus uang gitu ya. Project dan sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan dari mana? Dari SI atau TI, silakan. Pak Gali, gimana? Pak Andri, mungkin ada pertanyaan. Ngomong ketemu Prof Beni nih banyak yang bisa diserap ini teman-teman. Mohon izin Prof, bertanya Prof. Silakan. Ingin bertanya untuk pergantian kurikulum, mekanisme pergantian kurikulum, perpindahan kurikulum ke yang baru. Itu kan ada beberapa skema ya yang di prodi itu ada yang menggunakan kurikulum berjalan sehingga kurikulum yang baru itu tidak bisa dikenakan di mahasiswa yang lama. Atau model konversi begitu. Jadi kurikulum yang lama, mahasiswa lama bisa mengambil kurikulum yang baru. Nah, idealnya itu seperti apa nih, Prof? Untuk pergantian kurikulum di masa-masa transisi begitu. Idealnya kalau uangnya banyak, masing-masing berjalan.
Berarti mata kuliah yang lama tetap jalan, tapi enggak kan? Kita harus ada konversi, Pak. Jadi konversi dari mata kuliah lama mata kuliah baru. Berarti kalau ada yang belum diambil, berarti wajib ngambil. Kira-kira gitu. Ya memang ini harus ada kebijakan kampus ya. Dia harus bayar nambah SKS atau enggak. Mahasiswa juga marah kan kalau misalkan mau nambah SKS kan gitu ya. Nah itu konversinya harus ada. Itu yang paling mudah. Ya, jadi kita konversi ke mata kuliah baru yang kira-kira belum terpenuhi seperti apa. Karena kalau dua-duanya berjalan kan, mohon maaf nih, kampus kan perlu dana ya Pak ya. Ya paralel kadang-kadang ini mata kuliah udah nggak ada, ya yang untuk kurikulum baru mata kuliah udah nggak ada. Sementara kalau kita ingin dua-duanya berjalan, berarti kan sumber dayanya juga lain kan. Nanti ada dosen lagi dan sebagainya. Mending satu jalan, tapi di sini ada proses konversi. Itu yang paling ideal. Kecuali memang uangnya banyak. Tetap jalan sampai selesai. Yang ini yang baru tetap jalan. Tapi memang yang paling praktis kita konversi. Ya, itu tadi konversinya sebagai mata kuliah entah menjadi tambahan, tapi ini kebijakan kampus apakah dia akan menambah SKS apa enggak. Biaya ya. Ya uangnya ya. Terutama kan mahasiswa itu atau masyarakat itu kan kalau udah dikenakan biaya itu yang protes Pak. Itu aja ya. Tapi konversinya itu wajib. Kira-kira begitu. Ya. Nah itu idealnya gitu. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik Prof, terima kasih Prof. Ya. Oke, yang lain? Bapak dari informatika mungkin? Kayaknya belum ada Mbak Prof. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada Mbak kayaknya dari. Alhamdulillah baik. Berarti sukses berarti. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Prof, nanti kerepoti Prof Benny lagi untuk review kurikulum dokumen nanti. Gimana? Mohon bantuan Prof Benny lagi untuk review dokumen kurikulum kita ketika sudah jadi. Siap, aman. Nah, tenang aja. Nanti kalau udah jadi, emang nggak dikirim, nanti saya review bagian mana yang insya Allah sih cocok semua. Ya, emang nggak ya? Didetailkan saja Pak Dadang ya. Jadi bagaimana nggak yang penting turun dari tadi dari yang apa? Dari yang segitu banyak domain 4 domain tadi menjadi 14 itu yang perlu dijelaskan ya Pak ya. Ya. Ini ketika ditanya, saya nggak bisa jawab nih profil kamu yang mana gitu ya. Dari CPL ini mana yang menjawab profil integrator misalkan. Ya. Nah masalah pilihan profil itu kan tergantung teman-teman. Ya silakan aja menjadi integrator sebagai ini dan sebagainya. Yang penting ada acuannya. Kira-kira gitu. Saya juga berharap nanti di buku panduan dokumen kurikulum paling nggak ada contoh RPS. Ya syukur-syukur RPS udah ada ya. Kemudian dari RPS itu ada contoh penilaian. Contoh soalnya nggak apa. Ya silakan. Contoh soalnya. Baik. Ya seminggu ya Pak Dadang ya. Ya, nanti dari Pak Kapro menargetkan kita berapa pekan gitu. Oh gitu, berapa pekan? Ya, dari Pak Kapro makanya. Ya paling nggak sebulan lah ya. Untuk merapikan gitu. Ya kalau semakin cepat kan semakin baik juga. Oke. Baik. Ya, mohon maaf Prof Benny, mungkin Bu Wahyu ada yang mau disampaikan. Bu Wahyu ada tanggapan? Iya, silakan. Izin bertanya saja Prof Benny. Silakan. Oke. Saya Wahyu, sebenarnya dari keperawatan tapi ingin belajar di sini bersama dengan Prof Benny. Oh gitu. Oke. Terkait dengan metode evaluasi Prof. Ya. Jadi untuk mengevaluasi satu mata kuliah sebetulnya kan itu
untuk mengukur CPMK dan sub CPMK yang telah dirumuskan dalam satu mata kuliah tersebut ya. Iya. Nah, selama ini mungkin mata kuliah yang berjalan itu evaluasinya lebih kepada yang evaluasi sumatif, Prof. Jadi belum terlalu mengembangkan RPS-nya itu terkait dengan metode evaluasinya itu metode evaluasi yang bentuknya formatif. Jadi mengevaluasi setiap proses itu belum dikembangkan ya. Nah, sebetulnya sebaiknya itu apakah setiap mata kuliah harus ada metode evaluasi yang formatif dan sumatif atau sumatif saja boleh, Prof? Boleh-boleh aja, tergantung mata kuliah. Oh, iya, kalau memang tidak mendukung formatif ya formatif dengan sumatif ya. Kalau nggak mendukung formatif ya nggak usah kan gitu ya. Tapi yang sebaiknya ada dua-duanya, Bu. Gitu. Sebaiknya mata kuliah itu ada evaluasi formatif maupun sumatif. Ya. Kira-kira begitu. Itu yang lebih bagus, ya. Ya kan, dan juga ada juga mata kuliah yang nggak perlu sumatif barangkali atau cuma perlu formatif, ya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian satu lagi, Prof. Ya. Terkait dengan kalau di SI atau informatika sebetulnya ujian kompre di akhir tahun itu masih dibutuhkan buatan, Prof? Kurikulum itu ada skripsi kan ya? Iya. Iya. Itu kan maksudnya kompre skripsi atau apa, Bu? Kompre mengevaluasi CPL. Mengevaluasi CPL? Oke. Ya nggak perlu lagi dong. Nggak perlu ya. Kenapa? Kan kita udah setiap mahasiswa kita monitor kan, setiap dosen memonitor setiap mahasiswa kan, dan setiap mata kuliah itu ada evaluasinya kan, entah presentasi, kuis dan sebagainya kan. Nah itu dosennya lebih tahu. Nah nanti dikumulatifkan ke prodi kan gitu ya. Berarti ketika CPMK dari setiap mata kuliah mahasiswa itu sudah bisa mencapai, otomatis bisa diasumsikan mahasiswa tersebut sudah bisa mencapai CPL-nya ngoten ya, Prof, di akhir mata kuliah. Gitu dong. Iya, kan? Ya, terima kasih, Prof. Ya, jadi memang ada bentuk lain ketika di ujung ya. Ini biasanya kalau prodi-prodinya sudah besar, yang mahasiswa sampai 3.000, 4.000, nah itu ada yang non-script ya. Jadi ujiannya cuma kompre 3 mata kuliah, gitu ya. Nah itu biasanya prodi-prodi besar yang mahasiswanya banyak. Karena tujuannya tidak lain yaitu tadi tepat waktu, gitu ya. Nah dia mengambil misalkan mahasiswa yang IPK-nya 3,25 ke atas lah yang mengambil skripsi, misalkan gitu. Sementara yang IPK-nya di bawah 3 itu kamu ujian kompre aja gitu. Dipilihkan 3 mata kuliah dan ujian kompre itu setara menunjukkan kelulusan Anda sebagai sarjana. Kira-kira begitu. Nah, ada model kayak gitu. Ya, ada sekolah model kayak gitu. Karena saking banyak mahasiswa. Ibu bisa bayangkan kalau dia punya mahasiswa 4.000, 5.000. Kebayang nggak bimbing skripsinya? Iya kan. Ini Almata udah berapa nih mahasiswanya? Nah, itu nanti ya semoga sih harapannya semua masih skripsi ya. Tapi kalau sudah makin besar nanti, nah UI pun udah melakukan itu. Ketika mahasiswanya besar, udah banyak di prodi itu ya ada yang jalur skripsi, ada yang jalur kompre gitu ya. Jadi yang itu tadi Ibu bilang ya, semacam tes mata kuliah. Tapi nggak semua mata kuliah dipilih. Mata kuliah penciri dari prodi itu ya, 3 mata kuliah ujian, ayo ditanya satu-satu. Ya. Nah kalau lain lagi kalau pengalaman saya di Jerman ya ujian skripsinya juga, komprenya juga. Di kompre 3 mata kuliah ciri gitu ya. Itu kalau di sana ya. Tapi rasanya kalau di kita nggak wajib kompre itu. Itu kan makan waktu dan juga makan dana ya. Ya kan nggak mungkin Ibu suruh nguji tapi nggak dibayar Bu ya.
Oh iya kan, itu jadi problem tersendiri. Kita nguji terus nggak, ya mohon maaf tanda petik transport nggak ada, kan dapat juga. Ya, nah itu kebijakan kampus. Nah biasanya kalau udah kembali lagi, kalau mahasiswa juga banyak, maka ya tadi kita pilah-pilah. Kalau mahasiswa ini pintar, IPK di atas 3, oke, kamu boleh skripsi. Yang kamu di bawah 3, silakan kompre 3 mata kuliah penciri misalkan, atau 5 mata kuliah penciri, kan gitu ya. Ujian kompre, tanya jawab dia ujiannya sama dosen. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang di bawah 3 itu mengajukan proposal skripsi, boleh. Sementara yang IPK 3 wajib skripsi, kira-kira gitu, Bu. Wajib membuat skripsi. Kira-kira gitu. Itu kalau mahasiswanya sudah banyak. Ya moga-moga sih mahasiswa Alma-Ata banyak nih besok. Gitu ya. Amin. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Ya, sama-sama, Bu. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Jadi nanti Dari saya tunggu. Pak Dekan masih ada mungkin? Iya. Nggak ada kayaknya tadi. Alhamdulillah. Pak Dekan? Sudah dijawab sama Prof. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Auto tadi. Sampai asesmen. Dari Pak Tri mungkin masih ada lagi Pak Tri? Mohon maaf Prof, jadi misalkan pertanyaan saya nanti di luar kurikulum ini Prof. Silakan kalau saya bisa jawab ya Pak. Kalau untuk Fakultas Komputer atau yang serumpun di Gunadarma sendiri, ada ini enggak Prof terkait dengan kesiapan untuk mahasiswa supaya ikut sertifikasi seperti itu Prof? Ada. Jadi ini bicara sertifikasi kan skemanya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan kita punya LSP sendiri, namanya kalau ini LSP perguruan tinggi Bapak Ibu. LSP yang didirikan oleh perguruan tinggi khusus untuk lingkungan dia, lingkungan si mahasiswa tersebut ya. Nah kita namanya LSP tingkat 1. Jadi mungkin itu lebih bagus kerjasama dengan industri sehingga kita bisa jawab bahwa lulusan kita itu bersertifikasi LSP 1 dan diakui oleh industri tersebut. Ada lagi LSP 2 yang lebih ke vendor ya. Misalkan Microsoft bergabung dari satu atau konsorsium. Ada lagi LSP yang dibentuk ke Alticom gitu. Nah, ini yang lebih hebat. Nah, ini LSP tingkat 3. Jadi itu sifatnya nasional. Jadi kalau si mahasiswa itu lulus dari LSP 3 itu dapat Garuda. Ya. Saya nggak tahu Gunadarma punya itu, tapi rasanya bikin kerumitan sendiri. Gitu. Kan artinya harusnya dia harus berdiri sendiri ya. Namanya LSP itu harusnya organisasi sendiri yang harusnya di luar kampus Gunadarma gitu ya. Nah, karena kan itu semacam jeruk makan jeruk Pak. Nah, dia nggak boleh sebenarnya di LSP kita yang nyekolahin, ngujinya kita, ya terus kita ngeluarin sertifikat, itu kan semacam jeruk makan jeruk. Dan ini saya tanda petik sepertinya ada kesalahan dari BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mengizinkan sekolah buka LSP 1 tadi gitu. Walaupun kita sudah kadung bikin LSP, kita memberikan sertifikat. Yang sebelumnya kalau Gunadarma itu kita nggak punya LSP, mereka dikasih workshop, dikasih semacam pelatihan sendiri, dan yang mengeluarkan sertifikasi Gunadarma tanpa menyebutkan embel-embel LSP 1 gitu. Nah, saya nggak tahu itu ada kebijakan BNSP bahwasanya kita bangun namanya LSP 1 yaitu untuk menangkap itu tadi. Ya, si mahasiswa keluar punya sertifikat untuk mengisi apa sebenarnya? Sertifikat itu akan mengisi SKPI. Kan gitu ya, Pak? Yeah. Jadi kita pecah-pecah nih, kalau misalkan sebagai programmer, dia ujiannya mungkin nggak setiap saat 1 semester itu ya. Semester ini diuji untuk unit ini, semester besok diuji unit ini, dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti katakan
dia punya sertifikat sebagai seorang programmer. Kira-kira begitu. Ada pelatihannya. Ya, pelatihannya embel-embel katanya organisasi di luar kampus. Harusnya begitu. Kita harus men-state pelatihannya itu adalah suatu unit atau suatu perusahaan dan embel-embel di luar kampus. Namanya ya. Dia pelatihan di sana, baru nanti dia ikut ujian LSP yang kita bangun. Kira-kira begitu. Atau yang paling mudah adalah kita pakai LSP 3, Pak. Jadi kita join, saya karena bukan orang Aptikom ya, tapi itu yang lebih bagus kita menjadi namanya TUK, ya, tempat uji kompetensi. Kita hanya siap menjadi tempat uji kompetensi baik untuk mahasiswa kita atau untuk mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Ya. Memang ada syarat-syaratnya menjadi tempat uji kompetensi. Yang jelas tidak akan menjadi rumit kalau kita bikin LSP sendiri, gitu ya. Kan bikin LSP sendiri kan kayak bikin organisasi baru, gitu ya. Mendingan kalau TUK lebih mudah, tempat uji kompetensi aja. Ya, paling siapin komputer dan sebagainya. Untuk syarat-syarat, ya nanti ada asesor-asesor dari BNSP datang, atau syukur-syukur nanti ini ya, bisa juga dari teman-teman itu dilatih menjadi asesor nanti, gitu ya, untuk menjadi asesor BNSP, ya, atau asesor, ya tentunya BNSP yang ngajarkan menjadi asesor dari LSP tingkat 3 yang punya Aptikom atau LSP tingkat 3 yang lain. Nah, ini si mahasiswa dapat nama sertifikat Garuda, gitu ya. Garuda, dan itu akan di-state di buku SKPI-nya bahwa dia sudah lulus ini. Ya, buktinya adalah sertifikat Garuda. Nah, itu tidak bikin kerepotan baru. Selain MBKM itu bikin repot baru kan, Pak ya. MBKM udah repot, apalagi kalau suruh bikin LSP 1. Malah kita pecah. Ya, kecuali rektornya mau. Kira-kira gitu. Jalan pintasnya adalah kita paling mudah kita menjadi TUK, ya, tempat uji kompetensi. Ya, kalaupun kita nggak jadi TUK, mungkin di UGM itu, di Jogja itu banyak TUK. Ya, kita kerjasama dengan TUK yang lain di Jogja itu untuk apa? Paling tidak menyalurkan mahasiswa kita untuk uji di sana, gitu. Ya, negosiasi dan sebagainya. Sederhana aja sih, supaya mahasiswa kita lulus uji kompetensi itu, ya kan? Nantinya kan kita tahu materi yang akan diuji. Apa sih kompetensi apa sih yang diuji? Ya, tentunya kita harus lihat ke LSP-nya tersebut ya. Kalau skemanya programmer itu apa sih yang mau ditanya? Nah, itu kira-kira itu. Dan kadang-kadang ada sekolah, itu tadi karena skemanya programmer, maka ketika ngajar programming itu, maka unit-unit kompetensi itulah yang diajarkan di kampus. Supaya nanti ketika diuji oleh LSP tingkat 3 tadi lulus gitu. Ya. Jadi sembari paralel kita ngajarin ya sesuai dengan yang LSP minta. Kira-kira begitu. Boleh. Ya, kita kan ya kayak mohon maaf, Aptikom pun punya. Ya. Uji kompetensi bahan apa yang akan diuji? Kita sudah tahu. Ya. Oh, yang mau diuji berarti unit kompetensi apa yang akan diuji? Ya unit kompetensi itulah akan menjadi bahan ajar di kampus kita gitu. Nah, supaya mahasiswa kita lulus. Kira-kira begitu. Ya Pak Tri gitu ya. Ya nggak harus LSP informatik yang punya Aptikom, bukan yang enggak ya. Harus bisa juga LSP yang lain. Ya, tapi itu yang jalan pintas ketimbang kita punya LSP 1. Menurut pandangan sih mereka salah kebijakan ketika dia mendirikan LSP 1. Rasaannya menurut pandangan saya. Ya, karena seperti jeruk makan jeruk kan gitu ya. Kita ngajarin, kita yang nguji gitu. Itu sebenarnya bicara uji kompetensi, hal itu tidak boleh terjadi. Nah, itu kalau ya sebenarnya itu adalah kode etiknya BNSP ya, nggak boleh hal itu yang terjadi. Kita yang ngelatih, kita yang nguji, kita yang ngeluarin sertifikat nanti. Ya kalau gitu nggak usah ujian aja, langsung aja kasih sertifikat. Kira-kira begitu. Ya, jadi berhati-hati dengan LSP. Jadi singkatnya kalau mau jadi TUK boleh, atau kita kerjasama dengan TUK yang lama yang ada di Jogja. Kira-kira begitu. Kalau bikin TUK sendiri, maka ya coba aja kontak LSP 3. Ya, kemudian Aptikom punya kontak, kita mau bikin TUK, syaratnya apa aja. Itu yang paling mudah. Timbang kita bikin LSP 1.
Gitu ya Pak Tri ya. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ditunggu ya Pak Dadang sebulan lagi paling lama. Atau 2 minggu ya Pak Tri ya? Ngasih tugasnya 2 minggu ya Pak Tri ya? Oke, Prof, nanti 2 minggu. diskusikan di prodi dulu, Prof. Pak Dadang dikasih 2 minggu tuh Pak Dadang. Aman lah. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Pak Dekan, terima kasih. Sama-sama, Prof. Ya, saya WA-nya terbuka ya. Kalau ada pertanyaan itu silakan WA aja. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan gitu. Enggak. Oke, baik Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa mengakhiri pertemuan atau workshop hari ini. Ya. Untuk Prodi SI sendiri khususnya terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Beni. Selanjutnya kami akan memperbaiki atas saran-saran dan masukan yang telah Prof. Beni sampaikan tadi. Seperti itu. Mungkin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, linknya ada di chat ya. Monggo silakan diisi presensinya. Mungkin sebelum itu Bapak Ibu bisa mengaktifkan lagi kamera. Foto dulu ya. Iya Bapak. Untuk publikasi Bapak. Itu dia. Artikel. Iya. Betul. Mungkin bisa. Makasih. Udah Bu. Oke, sebentar. Pak Gali sudah, Bu Wahyu sudah. Satu, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Beni. Ya, Pak Terima Tri, kasih Pak Bapak Dekan, Ibu semua Pak Yanwa, sudah. Pak Dadang. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya mengikuti workshop kurikulum Prodi SI pada pagi hari ini. Dari kami terima kasih sekali lagi Prof. Beni. Nanti mungkin setelah kami melakukan perbaikan, kami akan merepotkan Prof. Beni sekali lagi. Siap. Prof. No Baik. Mungkin dari saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian selama workshop pada pagi hari ini. Mohon maaf dengan segala bentuk kekurangannya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dekan izin pamit, Pak Tri, terima kasih. Pak Dadang, Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Salam sehat selalu ya Bu Asti, Bu siapa nih yang MC lupa saya. Iya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, banyak dapat info. Dimatiin dulu aja rekamannya. Oh iya, bentar. Oke. Ada yang mau dibicarakan, teman-teman?